Halo adik-adik semua, puji syukur kehadirat Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita lipat tangannya, kita tutup mata kita akan sama-sama berdoa. Doa akan saya pimpin, mari kita berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu indah pada kami. Kalau boleh kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memulai ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Kami mau serahkan semua di dalam nama-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama memulai pujian. Pujian kita akan dibawakan oleh beberapa teman kita. Mari kita sama-sama kita menyaksikan. Aku hendak menyuruhmu dapat orang bagaikan, dapat orang bagaikan bila turutku, bila turutku, bila turutku. Dapat orang bagaikan bila turutku. Aku hendak menyuruhmu dapat orang bagaikan, dapat orang bagaikan bila turutku, bila turutku, bila turutku. Dapat orang bagaikan bila turutku. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam
pujian yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan sama-sama tutup pujian kita pada hari ini dengan kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Haleluya, amin. Mari anak-anak sama-sama kita mau naikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Semuanya lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Keledai Bileam Bisa Berbicara. Wah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat ada hewan yang bisa berbicara? Wah, tentunya tidak pernah, kecuali di TV. Ya, kalau ada film kartun tentang hewan, bisa bicara hewannya. Tapi pada kenyataannya, hewan bisa bicara enggak? Enggak bisa. Ya, mereka tidak bisa berbicara. Tapi hari ini ada seekor keledai yang bisa berbicara kepada manusia. Ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semuanya sikap yang baik, menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Oke? Pada saat itu, bangsa Israel sudah dekat dengan kerajaan Moab. Raja dari kerajaan Moab bernama Raja Balak. Raja Balak sangat ketakutan karena melihat apa yang dilakukan bangsa Israel kepada orang-orang Amori. Dan Raja Balak melihat bahwa jumlah dari bangsa Israel sangat banyak. Dia takut kalau nanti bangsa Israel akan merebut kerajaan Moab. Lalu Raja Balak pun memikirkan cara bagaimana agar bisa mengalahkan bangsa Israel. Lalu dia pun mengingat ada seorang yang bernama Bileam. Bileam pekerjaannya adalah tukang tenung. Dia pun cepat-cepat mengirim utusannya untuk pergi kepada Bileam dan membujuk Bileam agar Bileam mau datang ke kerajaan Moab dan mengutuki bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati oleh Tuhan." Lalu Raja Balak pun menjanjikan kepada Bileam bahwa dia akan memberikan upah yang sangat banyak, dan juga apapun yang diminta oleh Bileam akan diberikan kepada Bileam, asal Bileam mau mengutuki bangsa Israel. Ketika Bileam hendak pergi ke kerajaan Moab, dia mempersiapkan keledai betinanya. Lalu dia juga membawa 2 orang bersamanya. Ketika sedang ada dalam perjalanan, keledai yang ditunggangi Bileam melihat ada malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang yang terhunus di tangannya. Lalu keledai itu pun menyimpang dari jalan yang seharusnya. Bileam memukul keledainya. Lalu ketika Bileam mengarahkan lagi keledainya ke jalan yang seharusnya dia pergi, malaikat Tuhan kembali berdiri di depannya. Dan keledai Bileam
kembali menyimpang dari jalannya. Bileam pun memukul lagi keledainya. Lalu yang ketiga kalinya, malaikat Tuhan menampakkan diri lagi, sehingga keledai Bileam menjadi takut dan keledai Bileam tiarap di tanah. Wah, Bileam pun memukul lagi keledainya. Lalu Tuhan membuka mulut keledai Bileam sehingga keledainya bisa berbicara. Wah, sungguh hebat ya, keledainya bisa bicara. Pada saat itu keledainya berkata, "Kenapa engkau memukul aku 3 kali?" Ya, karena Bileam sangat marah kepada keledainya, maka dia memukul keledainya. Dan pada saat itu Tuhan juga membuka mata Bileam, sehingga Bileam melihat ada seorang malaikat yang berdiri di depannya. Dan dia sujud, ya, dia memohon ampun karena sudah berdosa. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Lalu Bileam pun pergi melanjutkan perjalanannya sampai tiba di kerajaan Moab. Kembali Raja Balak memerintahkan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi apa yang dilakukan Bileam? Apakah Bileam menuruti perintah dari Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel? Wah, ternyata tidak anak-anak. Bileam malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Semua perkataan yang keluar dari mulut Bileam adalah kata-kata untuk memberkati bangsa Israel. Lalu mendengar hal itu, marahlah Raja Balak kepada Bileam. Tetapi Bileam tidak takut karena dia mematuhi perintah Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Dia pun mengingat bahwa sekalipun Balak memberikan emas dan perak kepada Bileam, dia tidak akan sanggup melanggar perintah Tuhan untuk berbuat baik atau jahat. Ya, karena Bileam tahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan itulah yang harus dia lakukan. Wah, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang keledai Bileam yang bisa berbicara. Sungguh ajaib bukan? Keledai Bileam bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya, tentunya itu semua karena perbuatan siapa? Betul, itu semua adalah karena Tuhan. Ya, Tuhan juga menolong Bileam untuk melakukan perbuatan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyimpang dari perintah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau kembali berdoa. Kita mau kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, misalkan pimpin di dalam doa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan untuk bisa menaati setiap perintah-Mu Tuhan, sama seperti Bileam yang taat akan perintah-Mu Tuhan untuk tidak mengutuki bangsa Israel. Namun Bileam memberkati bangsa Israel Tuhan dengan kata-kata berkat. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang memancarkan terang kasih-Mu kepada sesama kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.